Krisis Rohingya, tantangan kemanusiaan di kawasan ASEAN. Dengan bentrokan etnis antara Rohingya dan juga Buddha Rakhine. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 ketika operasi militer Myanmar menargetkan komunitas Rohingya bahwa semua manusia adalah bagian dari satu komunitas global, terlepas dari kebangsaan, etnis, ataupun budaya. Di mana kosmopolitanisme mendorong tanggung jawab kolektif ASEAN dalam menangani krisis Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Sakinatul Akila dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2022 dengan NIM 174221012. Di sini saya akan membahas terkait sebuah isu yang berjudul Krisis Rohingya, Tantangan Kemanusiaan di Kawasan ASEAN. Video ini saya tujukan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah teori politik. Jadi yang pertama akan saya bahas yakni terkait studi kasus, di mana kita akan membahas terkait dengan latar belakang historis dari kelompok Rohingya itu sendiri. Nah, secara ringkas, Rohingya sendiri itu merupakan kelompok etnis muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Nah, konfliknya itu bermula sejak era kolonial Inggris pada tahun 1824 sampai 1948 saat migrasi muslim dari Bengal ke Rakhine yang menimbulkan ketegangan dengan penduduk lokal Buddha. Nah, setelah Myanmar merdeka pada tahun 48, Rohingya ini mengalami diskriminasi seperti penolakan kewarganegaraan dan mereka ini dianggap imigran ilegal oleh pemerintah Myanmar. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang perkembangan konflik di mana ketegangan ini tuh meningkat menjadi kekerasan terutama sejak tahun 2012 dengan bentrokan etnis antara Rohingya dan juga Buddha Rakhine. Dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 ketika operasi militer Myanmar menargetkan komunitas Rohingya dengan kekerasan yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis. Dalam hal ini ribuan orang tewas dan lebih dari 700.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Dan situasi saat ini banyak Rohingya yang masih tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh dengan akses terbatas di pendidikan dan juga pekerjaan. Sedangkan Myanmar sendiri belum menunjukkan upaya konkret untuk memberikan keadilan atau pemulangan aman bagi para pengungsi Rohingya. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan teori. Teori yang akan saya gunakan yakni teori kosmopolitanisme, di mana kosmopolitanisme sendiri yaitu teori politik, etika, dan juga filsafat yang berfokus pada gagasan bahwa semua manusia adalah bagian dari satu komunitas global, terlepas dari kebangsaan, etnis, ataupun budaya. Nah, teori ini tuh menekankan kesetaraan, tanggung jawab kolektif, dan juga hak asasi manusia universal. Kosmopolitanisme sendiri ini berasal dari kata kosmos, yaitu dunia, dan juga polites, yaitu warga negara. Nah, prinsip utama dari teori ini yakni kesetaraan universal, yaitu semua manusia memiliki nilai moral yang sama. Kemudian ada kewajiban global, di mana setiap individu, komunitas, dan juga negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan global. Dan terakhir yakni persatuan di atas perbedaan, yaitu mengutamakan identitas global tanpa mengabaikan keunikan dari budaya lokal sendiri. Kemudian kita akan memasuki analisis kasus Rohingya melalui teori kosmopolitanisme. Yang pertama yakni hak universal Rohingya, di mana kosmopolitanisme berargumen bahwa Rohingya memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia, termasuk perlindungan dari kekerasan, akses terhadap kewarganegaraan, dan juga hak untuk hidup dengan bermartabat. Kedua yakni tanggung jawab regional, di mana kosmopolitanisme mendorong tanggung jawab kolektif ASEAN dalam menangani krisis Rohingya sebagai masalah kemanusiaan regional, bukan hanya masalah domestik Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia telah menunjukkan peran kosmopolitan melalui bantuan kemanusiaan dan juga diplomasi aktif. Namun prinsip non-intervensi ASEAN bertentangan dengan kosmopolitanisme yang menuntut tindakan melampaui batas negara untuk melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas global.
Dalam kosmopolitanisme, masalah Rohingya bukan hanya masalah Myanmar dan ASEAN, tetapi juga isu global. Bantuan dari negara-negara donor dan juga organisasi internasional kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh adalah contoh dari tindakan kosmopolitan. Namun kurangnya tekanan internasional terhadap Myanmar menunjukkan bahwa kepentingan nasional sering menghalangi prinsip kosmopolitanisme. Terakhir yakni penyelesaian multilateral, di mana kosmopolitanisme menyerukan kerjasama internasional untuk menciptakan solusi jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa krisis Rohingya ini mencerminkan tantangan bagi ASEAN dan juga komunitas global untuk bisa menyeimbangkan antara prinsip non-intervensi dan juga tanggung jawab dari kemanusiaan. Dan juga teori kosmopolitan mengingatkan kita bahwa dalam penyelesaian dari kasus Rohingya ini membutuhkan pendekatan yang mengutamakan hak asasi manusia di atas dari politik bangsa. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan kali ini. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.